Muhammadiyah menghidupi dirinya dulu, baru menghidupi Muhammadiyah. Kalau sekarang Muhammadiyah itu partner dari negara, artinya tidak mungkin lagi bersikap sebagai negara. Kan itu intinya Muhammadiyah sudah berubah dari pengawas kekuasaan menjadi partner kekuasaan. Bung Rocky, akhirnya Muhammadiyah itu mengikuti jejak, kita sebutnya begitu ya, jejak dari Nahdlatul Ulama. Kompak nih, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, semuanya terima tambang begitu. Nah, Anda mau berharap dari mana lagi masyarakat sipil kritis terhadap tambang nih, kalau sudah dua ormas terbesar ini semua terima tambang gitu? Ya, apapun argumen dari Muhammadiyah, walaupun dianggap ya sudah dinilai manfaat mudaratnya, tetap Muhammadiyah itu ada ormas. Dan ormas itu tugasnya adalah merawat kebersamaan, merawat keadilan, merawat lingkungan, segala macam. Jadi kalau Muhammadiyah akhirnya terima, itu artinya ideologi Muhammadiyah itu tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh pendirinya, oleh Kiai Ahmad Dahlan. Yaitu jangan cari uang dari Muhammadiyah. Kan intinya jangan cari uang dari Muhammadiyah, artinya hidupkan Muhammadiyah terus sebagai ormas, kan bukan jadiin dia korporasi kan. Tapi oke, kita hormati itu sebagai putusan teman-teman di Muhammadiyah. Namun catatan kami dari masyarakat sipil bahwa elemen-elemen kritis dari Republik ini akhirnya masuk juga dalam jebakan oportunisme, jebakan pragmatisme. Itu aja. Sekarang kita mulai lihat misalnya apa nanti pikiran Muhammadiyah kalau ada krisis lingkungan tuh, hal yang biasa diucapkan dengan tajam. Pak Busro Mengkodas itu bolak-balik ke Jawa Timur advokasi kerusakan lingkungan. Dan kita ingat bahwa Pak Busro yang jadi semacam pemandu nilai dari Muhammadiyah tuh. Tapi mungkin faksinya Pak Busro itu yang gagal untuk menghalangi atau akhirnya mengalahkan tekanan pragmatismenya kuat. Cuma itu yang bisa kita duga kan. Ya, oke. Tapi jangan-jangan malah menurut saya ini berdugaan mereka ini justru mengamalkan ajarannya Kiai Ahmad Dahlan yang menyatakan bahwa hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, dan itu kan dia dalam rangka menghidupi Muhammadiyah dengan tambang ini hidupnya malah bisa hidup bergelimpangan harta benda ini kalau dengan tambang. Ya, mestinya tokoh-tokoh Muhammadiyah menghidupi dirinya dulu, baru menghidupi Muhammadiyah. Bukan menghidupi Muhammadiyah untuk menghidupi diri mereka. Kan yang berbisnis aja Muhammadiyah kan. Jadi itu juga yang saya kira itu. Walaupun mungkin udah ada pertimbangan mudarat manfaat segala macam. Tetapi tetap prinsipnya Muhammadiyah itu hidup bukan untuk berbisnis. Itu dasarnya kan. Yang boleh berbisnis adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tuh. Nah kalau misalnya itu dijadikan dasar, berarti yang berbisnis tokoh-tokoh Muhammadiyah. Lalu elemen Muhammadiyah jadi semacam penerima manfaat aja. Kan nggak begitu kan. Kan yang diizinkan adalah ormasnya, yang bisnis ormas Muhammadiyah. Itu dasarnya. Jadi tetap Muhammadiyah akhirnya berbisnis itu. Dan bisnis itu yang membuat kita masyarakat sipil menganggap bahwa Muhammadiyah artinya bagian dari elemen akumulasi, yaitu kepentingan modal. Dan kepentingan modal itu bagian dari upaya untuk menundukkan masyarakat sipil. Karena kita tahu semua proyek Jokowi yang bersifat finansial itu untuk menundukkan sikap kritis masyarakat sipil. Yes, oke. Kan kalau selama ini Muhammadiyah katakanlah punya sekolah, punya rumah sakit, walaupun itu sebenarnya entitas bisnis, tapi di tangan Muhammadiyah kan itu disebutnya bukan bisnis ya, amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalau namanya amal usaha itu pasti beda dengan dia memang bukan filantropi betul, tapi juga bukan bisnis gitu. Ya itu yang disebut kemandirian Muhammadiyah, akuntansinya jelas tuh. Kalau sekarang Muhammadiyah itu partner dari negara, artinya tidak mungkin lagi bersikap sebagai negara, kan itu intinya itu kan. Jadi semua hal kita balikan pada basis moralnya. Jadi value-nya apa di situ tuh? Apapun yang mau diucapkan Muhammadiyah sama dengan kepentingan NU, yaitu menjadi partner pemerintah. Nggak ada soal juga jadi partner pemerintah. Tetapi fungsinya berubah, tidak mungkin lagi masyarakat sipil mengkritik pemerintah, kan itu intinya tuh. Jadi ini soal paradigma, soal posisi-posisi ideologis. Ya, kita bukan ingin mengadu atau mempositioningkan posisi yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU. Kalau NU bahwa kemudian selama ini menjadi selalu berada dalam pemerintahan, itu kan sebenarnya secara kultural memang selalu semacam itu. Sementara Muhammadiyah kan agak berbeda, dia biasanya mengambil jarak begitu. Nah sekarang ini saya kira itu yang membuat banyak orang terkejut dengan keputusan ini ya, Bung Rocky. Ya itu yang mungkin ada penjelasan nanti, tapi kan penjelasannya post factum, bahwa pembenaran pada akhirnya tuh bahwa Muhammadiyah menerima karena alasan-alasan ABCD. Iya, tetapi keterangan awalnya
harus diterangkan bahwa Muhammadiyah sudah berubah dari pengawas kekuasaan menjadi partner kekuasaan. Di fairnya begitu mestinya kan. Kan ini semuanya adalah upaya untuk menghentikan pengawasan kekuasaan dari rejim Jokowi kan. Itu yang terbaca. Ini kan tidak ada satu kebijakan yang bukan di ruang kosong. Ini kan semuanya ada kondisi politik yang membuat negara itu berupaya menyogok masyarakat sipil, apalagi masyarakat yang ormas keagamaan. Kan dasarnya itu kok. Jadi lain kalau misalnya fasilitas itu dibuka untuk semua ormas atau dibuka untuk semua orang yang punya akses atau punya kapasitas untuk mengelola bisnis. Kan ini cuma dibuka untuk ormas-ormas keagamaan, dan itu yang memungkinkan kita mengerti bahwa ormas keagamaan karena posisi moralnya mesti ditundukkan dengan kapital, dan maka itu masyarakat sipil nggak ini sogokan, apalagi yang nggak ada lain selain sogokan. Ya, oke. Tetapi kan ini yang menarik, sogokan itu, saya meminjam bahasa Anda ya, itu diberikan oleh Pak Jokowi CQ Bahlil, kan begitu ya, operatornya kan Bahlil. Kalau Pak Luhut kan nolak ini kan. Nah itu di akhir masa jabatannya. Kalau gitu apa dong kepentingannya Pak Jokowi dengan saya kan sudah mau selesai, apa kepentingan saya dengan memberikan konsesi itu kok masih dianggap menyogok gitu? Problem Jokowi justru akan mulai bukan selesai ketika dia lengser. Oh, jadi nyari perlindungan gitu. Iya. Kalau sekarang nggak ada yang berani persoalin Pak Jokowi. Ini semacam perskot supaya nanti 1 jam setelah Jokowi lengser nggak akan ada semacam kritik pada dia tuh kan. Dasarnya itu kan. Bayangin misalnya setelah 1 jam Pak Jokowi lengser lalu Muhammadiyah dan NU mempersoalkan bagaimana Jokowi merusak demokrasi, merusak keakraban sosial. Jadi kira-kira itu ini uang panjar, uang muka. Oh jadi uang DP untuk perlindungan begitu ya, Bang Loy? Ya, kayak ya begitu nih.